Ferdinand Huta Hayan dengan akun Ferdinand Hayan 3 ini jelas-jelas satu, sudah mencemarkan nama baik, dua, melakukan kebohongan publik juga karena dia kemudian menulis hal yang sudah ini memenuhi undangan dari Polda Metro Jaya yang saya dan tim memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih ya, karena akhirnya laporan pencemaran nama baik yang dulu pernah kami laporkan tertanggal 20 September 2021 memang cukup lama ya, akhirnya ditindaklanjuti. Jadi saya sekaligus mengapresiasi Polda Metro Jaya yang tetap memproses laporan ini meskipun banyak di antara teman-teman atau kalangan yang meragukan apakah laporan ini akan diteruskan atau diterima atau tidak. Jadi sekali lagi kami mengaturkan terima kasih. Ini lanjut dengan hari ini saya dan tim itu memenuhi undangan itu untuk memberikan klarifikasi berupa berita acara pemeriksaan atau di BAP atas kasus Twitter yang dilakukan oleh saudara, sekarang saya sebut namanya, Ferdinand Huta Hayan. Saya terkejut ya karena membaca di Twitter saudara FH ini membuat tweetan semacam ini. Nah, tweetan ini sungguh sangat mendesak saya ya, sungguh sangat membuat saya terhina, membuat saya teraniaya. Karena apa? Karena di situ disebut selaku mantan menteri saya melakukan tindakan yang sebodoh ini, bahkan sebobrok ini, dan bahkan dia menuliskan ada yang sangat tidak pantas di bawah, yaitu yang pasti untuk menambah harta pribadi, yaitu dengan tidak membawa barang-barang pulang perabotan negara pulang ke rumah dinas, pulang ke rumah pribadi. Ini sangat-sangat tidak pantas dilakukan. Dan sempat saya membaca bahwa yang bersangkutan menyatakan di tulisan ini tidak ada nama saya, tidak ada foto saya. Itu salah besar ya, karena lengkapnya sebenarnya seperti ini. Nah, ini sudah saya berikan lagi tadi kepada polisian. Jadi aslinya tweetnya seperti ini. Jadi ya, oke. Ini sebenarnya ada suatu berita di sebuah media terkenal ya, Warta Kota, yang berita ini pada tanggal 12 September yang lalu, dan berita ini wajar. Ya, berita itu normal. Saya waktu itu mempertanyakan, membuat surat terbuka karena ada pejabat-pejabat pada naik hartanya di masa pandemi. Ya, di masa pandemi justru naik. Nah, karena kemudian naik, saya waktu itu membuat surat terbuka. Dan berita ini sebenarnya cukup positif. Banyak direspon positif. Namun, ternyata berita ini di-quote oleh saudara Ferdinand Huta Hayan dengan ditambahkan kata-kata tadi. Jadi ini adalah print out aslinya. Yang kemudian saya gunakan sudah sebagai alat bukti dan diterima alat bukti itu. Jadi itu yang paling penting ya. Jadi laporan kami diterima, alat-alat buktinya juga diterima. Jadi alat bukti yang saya lampirkan adalah yang pertama ini cuitan lengkap ada nama saya di situ ya. Jelas betul dalam berita itu ada nama saya, ada foto saya. Dan ini merupakan satu kesatuan. Secara hukum ini tidak boleh dipisah. Dikatakan Kak, saya nggak nulis nama dan sebagainya. Dia nulis begini, itu karena memang ada beritanya di bawahnya. Dia nulis ini sama saja sebenarnya. Yang tadi hanya ini postingan dia. Ya, itu kan sama saja tidak terlepas dari tidak boleh dilepaskan kaitannya dengan berita yang ada di bawahnya. Dan kemudian yang ada di tulisan di bawahnya ini, kemudian tadi saya berikan alat bukti juga, yaitu berupa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa kasus yang disebut membawa peralatan perabotan negara milik rumah itu bahkan sudah inkrah semenjak tahun 2019. Jadi artinya laporan saya tidak hanya pencemaran nama baik ya, tapi juga berupa penyebaran kabar bohong, karena yang dia sampaikan tentang pembawa barang-barang pulang ke rumah itu adalah bohong, karena ini sudah inkrah di tahun 2019 dan bahkan pelapornya itu ya terkena karma ya, dia masuk ke KPK, ya ditangkap KPK meskipun karena kasus lain. Jadi hari ini saya sudah diperiksa secara lengkap ya, di BAP, dan sekali lagi alhamdulillah kasusnya berjalan
ya, meskipun juga kalau ada teman yang bilang kok agak lama, nggak apa-apa ya, kita percaya betul kepada kepolisian yang insya Allah tetap presisi. Saya kira itu dulu yang saya sampaikan. Mungkin ada keterangan, tapi ada nanti pertanyaan, Pak. Nanti pertanyaannya tidak banyak tadi ya, hanya sekitar 15 pertanyaan, karena sebenarnya sudah langsung fokus kepada inti persoalannya. Jadi kepolisian di sini hari ini cukup tajam ya gitu. Jadi tidak perlu menanyakan yang lain-lain. Ya, fokusnya sudah sampai pemeriksaan alat buktinya. Dan alhamdulillah itu sudah lancar. Ya. Berarti pelaporannya dilakukan karena Bapak merasa terhina dengan tweet Ferdinand tersebut, Pak? Persis. Ya, jadi tweet yang dilakukan oleh saudara Ferdinand Huta Hayan dengan akun Ferdinand Hayan 3 ini jelas-jelas satu, sudah mencemarkan nama baik. Dua, melakukan kebohongan publik juga karena dia kemudian menulis hal yang sudah tidak ada atau sudah inkrah bahkan, dan dia menuduh saya menggunakan logika bobrok atau bahkan bicara vulgar. Yang saya bicarakan bukan vulgar, ini fakta. Dan saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya katakan di bawah ini. Dan itu fakta. Dan itu fakta dan itu terjadi. Jadi beritanya tidak salah. Beritanya benar. Saya berterima kasih kepada media yang juga memberitakan hal sejenis. Tapi kemudian tweet dari saudara Ferdinand Huta Hayan inilah yang kemudian saya laporkan.